Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi kita di mata kuliah Financial Foundation bersama saya ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang rasio solvabilitas ya. Dimana ya rasio ini digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai kelayakan ya, menilai kemampuan apakah perusahaan tersebut dapat membayar ya kewajiban lancar ya dan kewajiban tidak lancar. Nah, terus bagaimanakah Bu implementasinya dalam dunia lapangan? Nah, kita akan bahas ya di sini. Oke. Kita akan bahas dulu tentang pengertian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini adalah rasio yang menggambarkan ya kemampuan suatu perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban, baik itu bersifat jangka pendek ataupun bersifat jangka panjang, kewajiban lancar ataupun tidak lancar, apabila perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi yang membedakan dengan rasio likuiditas adalah kalau rasio solvabilitas itu kewajiban secara keseluruhan ya teman-teman. Kalau likuiditas hanya satu macam kewajiban saja, yaitu kewajiban lancar. Oke, terus tujuan dari analisis rasio solvabilitas itu apa, ya kan? Yang pertama adalah merangkum kondisi finansial perusahaan. Kondisinya itu apakah berada dalam good conditions atau bad conditions, ya? Karena ketika dalam kondisi bad conditions, maka harus dilakukan analisis dan lebih lanjut, ya. Analisis sendiri dimulai dari proses produksinya bagaimana, ya, di proses penjualannya bagaimana, ya, dan pada proses pencatatannya. Terus yang kedua adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap ya. Terus menilai keseimbangan ya antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, lalu mengestimasi total pinjaman saat jatuh tempo itu berapa. Karena pada dasarnya ya dalam rasio solvabilitas di sini ya perusahaan ya menilai ya kelayakan atau investor menilai kelayakan dari suatu perusahaan dalam hal memenuhi kewajibannya, keseluruhan kewajibannya, baik itu bersifat jangka pendek dan bersifat jangka panjang. Jenis-jenis rasio solvabilitas, kita lanjutkan. Jenis-jenis rasio solvabilitas di sini kita tahu bahwa ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Perbedaannya apa? Kalau debt to asset ratio di sini menggambarkan tentang total kewajiban secara keseluruhan, baik itu bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang, dibagikan dengan total aset. Debt to asset, jadi total kewajiban dibagikan total aset. Terus debt to equity berarti apa? Total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Ingat, debt to equity berarti total kewajiban dibagi total ekuitas. Rasio yang ketiga dalam rasio solvabilitas adalah long term debt to equity ratio. Berarti apa? Kalau long term berarti utang jangka panjang ya. Kalau utang jangka panjang to equity berarti kewajiban jangka panjang dibagikan dengan total ekuitas. Selanjutnya adalah times ya interest earned ya, di sini adalah laba sebelum bunga dan pajak atau kita sebut sebagai istilah apa? EBIT ya. Nah, earning before interest dan tax ya, dibagikan dengan biaya bunga. Jadi ya di rasio times interest di sini teman-teman harus hati-hati ya. Apakah laba tersebut sebelum bunga saja ataukah sudah termasuk laba sebelum bunga dan pajak? Karena berbeda teman-teman. Kalau laba sebelum bunga tapi ada pajaknya, teman-teman harus kurangkan dulu dengan pajaknya ya. Jadi harus hati-hati di rasio times interest earned ini. Lalu untuk rasio yang selanjutnya ya kelima ya, yaitu terkait dengan fixed charge coverage ya, di mana laba sebelum pajak ya ditambah dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa dibagikan dengan biaya bunga plus kewajiban sewa ya. Nah, karena di sini berbicara tentang charge ya, berarti apa? Tentang biaya, maka di bawah ya yang perlu diperhatikan adalah tentang biaya bunga plus kewajiban sewanya itu berapa ya. Jadi ini adalah macam-macam rasio ya, rasio dalam rasio solvabilitas. Secara garis besar bahwa rasio solvabilitas di sini berbicara tentang apa ya? Rasio yang dihitung untuk menilai ya kelayakan suatu perusahaan dalam hal kemampuan pembayaran kewajiban. Nah, rasio solvabilitas di sini kita bisa sebut sebagai leverage juga, teman-teman ya. Karena leverage ya di sini juga berisi debt to asset ratio, debt to equity ratio dan debt to
Di sini ya ada debt to asset ratio, jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah rata-rata industri dari rasio solvabilitas. Ingat, dari masing-masing rasio tadi, teman-teman bisa dalam rasio ya, dalam angka ya, dalam desimal, bisa juga dalam bentuk persentase. Kalau persentase silahkan tinggal kalikan saja. Terus kita lanjutkan ya, untuk rata-rata industri rasio solvabilitas di sini untuk DAR sendiri adalah 35% maksimal ya. Terus DAR ya 80% ya. Lalu long term ya debt to equity ratio adalah 10% times ya interest earned itu 10 kali, dan fixed charge coverage ini adalah 10 kali. Ini adalah rata-rata dari rasio solvabilitas yang biasanya ya, yang biasanya terjadi dan muncul di beberapa industri. Ingat, industri di sini ada industri keuangan, industri manufaktur ya, ada industri batubara juga ya. Jadi ada berbagai macam industri, dan rasio solvabilitas ini muncul di beberapa industri tersebut, dan rata-ratanya seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk ya selanjutnya apabila ada pertanyaan nanti bisa sampaikan ya melalui WA group, dan silahkan nanti untuk latihan soal dikerjakan lalu kita bahas di kelas ya teman-teman semua. Nah, cukup sekian ya untuk sesi rasio solvabilitas. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.